Salam Pancasila. Eh, saya mau bercerita pengalaman hari ini ya, gitu. Pengalaman hari ini, ya kan. Hari ini kita ngawal sidang putusan perkara antara PT Telkom dengan masyarakat. Ya, jadi PT Telkom ini menggugat masyarakat yang mempunyai hak cipta. Ya, jadi lucu dan janggal gitu ya. Jadi ini ceritanya seperti ini. Nah, kejanggalan yang pertama adalah ketika pengadilan niaga ya dengan para hakimnya itu, dengan perangkatnya ya kan, itu menerima kasus ya kan, kasus yang mana BUMN atas nama Telkom ini menggugat masyarakat yang punya hak cipta gitu ya. Jadi nggak masuk akal bagi saya. Masyarakat dapat hak cipta itu dari siapa? Kan dari Kementerian Hukum dan HAM gitu. Nah, kalau misalnya kasus ini sampai dimenangkan Telkom, kan lucu gitu. Apakah itu nggak sah gitu? Ya, seharusnya ya menurut logika saya, kalau memang mau membatalkan hak cipta ya sebetulnya ke Kumham dong. Ya, menurut saya loh ya kan. Jadi Kumham dikasih tahu, kamu kemarin bikin hak ciptanya itu lemah tuh, karena apa? Sebetulnya itu milik kita. Misalnya begitu, ada kelemahan-kelemahan yang ditemukan gitu. Tapi dari Kumham sudah mengeluarkan hak cipta gitu. Nah, dari kronologinya, kenapa saya bisa bilang ini aneh? Karena orang ini hak ciptanya ini digunakan gitu, digunakan oleh PT Telkom. Terus tidak diganti atau tidak dibeli, tidak dipindah tangankan dengan baik gitu. Ya, itu janggal. Nah, terus dari persidangan-persidangan sebelumnya itu banyak juga ditemukan kejanggalan-kejanggalan gitu. Misalnya saksi dari PT Telkom ya yang dirasa memberatkan diulur-ulur. Ya, terus ada juga saksi ahli dari yang didatangkan PT Telkom itu menyatakan bahwa kasus ini sebetulnya tidak ada gitu. Kenapa tidak ada? Karena lucu ketika ya sama dengan saya pikirannya itu saksi ahli itu. Nah, orang sudah mendapatkan hak cipta kok mau digugurkan gitu. Digugurkan kan lucu gitu. Dasarnya apa gitu. Ya, itu ya kan. Terus ada intimidasi. Ya, kita punya bukti-buktinya kok, ya kan. Ada intimidasi terhadap saksi-saksi kecil-kecil gitu ya. Ya, yang kira-kira bisa diintimidasi. Itu kita punya buktinya semua. Ya, terus makanya sampai-sampai waktu itu ada sidang sebelum putusan ini ya, ada sidang-sidang kan sebelum putusan gitu ya. Itu sampai hakimnya berteriak gitu. Saya netral loh gitu. Loh, hakim kok harus ngomong saya netral loh? Ada apa gitu. Ya, itu beneran gitu ya. Mungkin di pengadilan niaga ada rekamannya ya kan. Karena ini yang memberikan cerita kronologi ini kan yang bersangkutan langsung, yang menjadi terlapor dari PT Telkom di pengadilan niaga, namanya Iman Fauzan. Ya, itu saya sudah ketemu, sudah ngobrol, sudah memberikan bukti-bukti. Jadi gerakan kita ini bukan gerakan ngawur. Ya, bukan gerakan ngawur. Saya nggak pernah bergerak ngawur. Berdasarkan fakta, bukti yang akurat baru kita bergerak. Ya, nah disitulah kita nggak boleh kalah. Kenapa? Harus dihentikan nih penjoliman-penjoliman, ketidakadilan untuk masyarakat gitu. Karena KKI itu berjuang untuk masyarakat. Ya, jadi akhirnya tadi itu karena nggak tahu karena apa, diduga karena begini, karena begitu, ya banyak macam X-nya. Sidang putusan tadi ditunda 2 minggu. Ya, ditunda 2 minggu. Alasannya pun lucu. Ya, alasannya lucu. Gitu. Lucunya gini. Jadi hakim berhalangan karena hakim itu sedang bertugas di tipikor gitu. Apakah hakimnya kurang? Ya, nggak masuk akal gitu. Alasannya nggak masuk akal, tapi nggak apa-apa gitu ya. Tapi bagi saya alasannya nggak masuk akal. Masa masyarakat bersidang menunggu hakimnya? Nanti hakimnya sakit, hakimnya ini, hakimnya itu, kan itu yang membuat sistem hukum di kita ini buruk gitu ya. Apakah nggak ada hakim cadangan, apakah nggak ada hakim yang setara? Ini kan masalah kecil ya, masalah kecil. Bagaimana dengan masalah-masalah korupsi yang besar, korupsi yang rumit ya? Hakimnya siapa? Hakim ini nanti sakit ya kan, akhirnya nggak bisa mutusin, tertunda-tunda, terdakwa lari, ya itu yang terjadi gitu ya kan. Ini harus kita hentikan gitu.
Ya, yuk kita masyarakat berjibaku, bergotong royong untuk memperbaiki sistem bangsa ini menuju kepada adil, makmur, bijaksana, dan beradab. Ya, merdeka.